Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Generasi zaman sekarang adalah generasi yang hidup di era serba mudah dan serba megah. Hidup dalam dunia canggih, segalanya menjadi lebih gampang. Generasi 45 pergi ke Bandung dengan berjalan kaki berhari-hari. Generasi sekarang naik wush, 45 menit sudah tiba. Generasi 60-an harus membanting tulang di ladang. Generasi sekarang duduk di belakang komputer untuk menghasilkan banyak uang. Yang bahaya adalah munculnya dorongan untuk jadi hebat dengan gampang-gampang saja. Nah, saudara, Yesus bangkit dari kubur adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat hebat. Tetapi, apakah tanggapan murid-murid terhadap peristiwa yang sangat-sangat hebat itu? Mari kita lihat beberapa peristiwa yang dicatat Markus. Yang pertama, Markus 16 ayat 6-8 menceritakan bahwa setelah kebangkitan Yesus, seorang malaikat tampil dan memberitakan kepada wanita-wanita yang datang ke makam bahwa Yesus telah bangkit. Namun ayat 8 katakan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Waduh, bukannya semangat, bahagia, dan menyebarkan kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit, mereka justru diam. Kenapa? Takut. Tetapi ketakutan mereka bukan hanya karena pengalaman yang luar biasa itu, tetapi lebih karena mereka terjebak di dalam kebingungan dan ketidakpercayaan. Mereka ingin Mesias yang membebaskan mereka datang secara gampang dan penuh mujizat, fisikal, materialistik, dan sekular. Kepercayaan ini membuat mereka sulit menerima kebangkitan Yesus sebagai kenyataan. Yang kedua, Markus 16 ayat 10-11 ceritakan bahwa akhirnya Maria Magdalena memberitahukan murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Namun ayat 11 katakan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Karena konsep yang salah tentang Mesias yang diharapkan sebagai pembebas sekularistik, materialistik, dan politik. Ini membuat mereka tidak dapat melihat juru selamat yang otentik. Yesus yang telah bangkit. Yang ketiga, Markus 16 ayat 12-13 mencatat, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Kita lihat lagi suatu ketidakpercayaan yang terus-menerus. Ini menunjukkan bagaimana sulitnya mengubah konsep yang salah tentang siapa Yesus sebenarnya. Meski berita kebangkitan sudah disampaikan berkali-kali, murid-murid tetap terjebak dalam kepahaman yang sempit. Karena impian yang palsu, maka pikiran mereka menjadi lumpuh dan kebenaran ilahi yang sangat-sangat besar menjadi terlihat rapuh. Yang keempat, akhirnya Markus 16 ayat 14 katakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, Yesus mencela dan menegur kita juga apabila kita hanya mau percaya Allah dalam bentuk pemikiran yang kita kehendaki. Yesus mencela dan menegur
akan kita apabila kita hanya memikirkan konsep iman dan agama yang terfokus kepada penyelamatan hidup kita secara gampang, mudah, megah, penuh mujizat, fisikal, materialistik, dan sekular. Karena seperti para murid Yesus yang tidak dapat menerima bahwa kematian Yesus di kayu salib, maka kita tidak akan dapat menerima kebangkitan Yesus juga sebagai kemenangan yang terbesar surga atas kuasa kejahatan dan atas sumber kuasa kesusahan. Saudara, mungkinkah kita sekarang ini sedang berharap agar Tuhan segera membebaskan kita dari suatu masalah atau penderitaan dengan cara yang gampang, penuh mujizat, hebat dan dahsyat. Sementara sebenarnya Allah sedang mempersiapkan berkat yang jauh lebih besar melalui jalan yang berat. Lepaskan konsep-konsep mau gampang saja. Lepaskan pemikiran-pemikiran iman yang mau hebatnya saja. Lepaskan belenggu kita terhadap Allah untuk Dia melakukan kehendak kita. Lihatlah, Tuhan sedang membebaskan kita dari sumber kemiskinan, sumber kegagalan, sumber kehancuran, sumber penderitaan, dan sumber kejahatan yang melilit hidup kita. Terimalah dan tempuhlah, meskipun jalan yang Tuhan berikan seringkali penuh kesulitan. Tetapi pasti di ujung jalan itu terdapat kesejahteraan yang luar biasa. Itu keren.